elektromagnetik merujuk pada radiasi energi yang terbentuk oleh perubahan medan listrik dan medan magnetik yang saling mempengaruhi. Radiasi ini meliputi berbagai panjang gelombang, mulai dari sinar gamma hingga gelombang radio. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat pada ruangan tanpa medium. Yang kedua, elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik sehingga dapat bergerak lurus di medan listrik dan juga medan magnet. Keempat, elektromagnetik dapat mengalami yang pertama, pemantulan, kedua pembiasaan, ketiga perpaduan, keempat pelenturan, dan kelima pengutuban. Adapun yang terakhir, perubahan medan listrik dan juga medan magnet terjadi secara bersamaan sehingga medan magnet dan juga medan listrik sepase atau berbanding lurus. Ciri-ciri dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Yang kedua, tidak bermassa. Yang ketiga, kecepatan gelombang elektromagnetik di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 m/s. Yang keempat, merambat pada lintasan yang berupa garis lurus. Yang kelima, dapat merambat pada ruang hampa. Gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik mencakup berbagai panjang gelombang seperti sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya terlihat, sinar inframerah, gelombang radio, dan masih banyak lagi. Setiap panjang gelombang memiliki karakteristik dan penggunaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah kita pelajari bahwasanya gelombang elektromagnetik memiliki 7 macam, yakni sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Baik, langsung saja kepada pemanfaatan atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sinar gamma. Sinar gamma berfungsi untuk mengecek keretakan hasil pengelasan logam dan juga untuk membunuh sel-sel kanker. Yang kedua, ada sinar X. Sinar X berfungsi untuk mendeteksi bagian-bagian tubuh bagian dalam atau yang biasa kita kenal dengan rongsen. Dan yang ketiga, ada sinar UV atau sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet berfungsi untuk menentukan kandungan suatu bahan dan biasanya digunakan pada lampu neon. Yang keempat, ada sinar tampak atau Meiji Kuhibinio. Nah, sinar tampak ini berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima, ada sinar inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk foto inframerah dan juga remote control. Yang keenam, ada gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan untuk komunikasi radar dan juga untuk microwave. Penggunaan gelombang mikro untuk radar biasanya dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Yang ketujuh, ada gelombang radio. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio dan juga untuk teleskop. Sekian dan terima kasih. Dampak sinar elektromagnetik ini terbagi kepada dua. Yang pertama, radiasi terionisasi, dan yang kedua, radiasi non-ionisasi. Radiasi terionisasi ini contohnya sinar gamma, sinar X, ialah gelombang elektromagnetik yang berenergi tinggi. Dapat memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia jika terpapar dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang tinggi. Dampaknya antara lain gangguan tidur, insomnia, sakit kepala, pusing, mudah marah, kelelahan, tidak konsentrasi, kulit kebakar, sensasi gatal-gatal, dan lain-lain. Radiasi non-ionisasi contohnya ialah sinar ultraviolet dan gelombang radio yang dapat menyebabkan kerusakan pada kulit dan meningkatkan resiko kanker jika terpapar dalam jangka waktu yang lama dan terpapar dalam intensitas yang tinggi. Untuk mengurangi paparan tingkat tinggi dan dampaknya, kita bisa melakukan hal-hal ini. Yang pertama, jangan menyimpan handphone di saku Anda dan taruh saja handphone Anda di tas. Dan jika Anda sedang tidur, simpan handphone dan alat elektronik Anda jauh
di tempat saat Anda tidur. Yang selanjutnya, batasi pemeriksaan sinar X dan waktu terpapar sinar matahari. Kesimpulan penelitian tentang gelombang elektromagnetik penting untuk memahami cara kerja alam semesta dan mengembangkan teknologi modern. Dalam penelitian ini, kita dapat menemukan manfaat dan resiko penggunaan gelombang elektromagnetik yang lebih baik. Take me back to the night we met.